Pada dasarnya, investasi itu adalah sebuah keputusan bijak untuk mengalokasikan sebagian uang atau aset yang kita miliki sekarang, dengan harapan uang itu bisa berlipat ganda di masa depan. Bayangkan kita punya uang yang nganggur. Daripada dibiarkan diam saja dan nilainya terkikis oleh inflasi, kita bisa menitipkan uang itu ke suatu tempat, misalnya ke sebuah perusahaan yang sedang berkembang atau ke sebuah aset yang nilainya diperkirakan akan terus naik. Proses menitipkan inilah yang kita sebut sebagai investasi. Tujuannya bukan untuk dibelanjakan sekarang, melainkan untuk membangun kekayaan di masa depan. Ada banyak sekali cara untuk berinvestasi, dan setiap cara punya karakteristik yang berbeda. Ada yang risikonya kecil tapi keuntungannya juga tidak terlalu besar, seperti menabung di deposito berjangka di bank. Uang kita akan aman karena dijamin oleh pemerintah, dan kita akan mendapatkan bunga yang stabil. Jenis investasi ini cocok untuk orang yang sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko. Lalu, ada juga investasi yang risikonya lebih tinggi, tapi punya potensi keuntungan yang jauh lebih besar, seperti membeli saham. Saat kita membeli saham, kita secara tidak langsung menjadi pemilik sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu sukses dan keuntungannya meningkat, maka nilai saham kita pun akan ikut naik. Sebaliknya, jika perusahaan itu merugi, nilai sahamnya bisa turun drastis. Itulah kenapa investasi saham dianggap lebih berisiko. Namun, jika kita berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang dan memilih perusahaan yang tepat, potensi keuntungannya bisa sangat menggiurkan. Di antara keduanya, ada pilihan lain yang sering disebut sebagai investasi, jalan tengah, dan sangat populer, yaitu reksadana. Jika kita berinvestasi di reksadana, kita tidak perlu repot-repot memilih saham atau obligasi sendiri. Kita hanya perlu menitipkan uang kita kepada seorang manajer investasi yang profesional. Mereka akan mengelola uang kita, menggabungkannya dengan uang investor lain, lalu menginvestasikannya ke berbagai instrumen. Jadi, kita bisa berinvestasi di banyak instrumen sekaligus hanya dengan modal yang relatif kecil. Ini membuat reksadana menjadi pilihan yang praktis bagi banyak orang, terutama yang masih awam. Selain itu, ada juga aset yang dianggap sebagai tempat berlindung saat ekonomi sedang tidak baik, yaitu emas. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Kita bisa membeli emas fisik berupa batangan atau perhiasan, atau bahkan emas digital. Investasi properti seperti membeli tanah atau rumah juga termasuk investasi, tapi jenis ini membutuhkan modal yang sangat besar dan tidak mudah untuk dijual dengan cepat. Pada akhirnya, investasi bukanlah sekadar menempatkan uang, tetapi juga tentang memahami tujuan dan risiko yang kita hadapi. Setiap orang punya tujuan yang berbeda, apakah itu untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli rumah impian. Memahami hal ini akan sangat membantu dalam menentukan jenis investasi mana yang paling sesuai dengan profil dan kebutuhan kita.